Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1003, Strategi Kekuatan Terbalik. Banyak orang yang memandang rendah dan mengejeknya. Dia memang pria bejat. Dia sudah beristri, tapi masih saja berkata seperti itu. Seng Lingyun menatap Ji Fei, tidak mengerti apa maksudnya. Ji Fei tiba-tiba melanjutkan, "Bosku, jika Huolei menikah denganku, berapa banyak uang yang bisa diberikan grup Chen Fei padanya?" Nada bicaranya serius dan sangat bersungguh-sungguh. Semua orang merasa bahwa Ji Fei benar-benar ingin menikahi Huolei. Apakah itu tidak tahu malu? Mereka bahkan mengangkat topik uang dan mulai membahas masalah tersebut secara mendalam. Hal ini membuat semua orang di tempat kejadian semakin terdiam dan tidak tahu apa maksudnya. Gu Qingzong juga terkejut. Dia tidak menyangka Ji Fei akan mengatakan hal seperti itu. "Oh, Ji Fei, apakah kamu tidak takut ditertawakan orang lain saat mengatakan ini?" Dia sengaja mengejek, ingin memverifikasi kebenaran. Namun Ji Fei mengangkat alisnya. "Tidak masalah. Aku menantu yang tinggal bersamaku, dan karakteristik terbesarku adalah aku pandai hidup dari orang lain." Gu Qingzong, saya hampir muntah darah. Seng Lingyun mengangkat tangan gioknya dan mengusap pelipisnya dengan lembut. Dia belum pernah melihat orang yang lebih hebat dari Ji Fei. "Kamu memfitnah dirimu sendiri. Semua orang tahu kalau perkembangan Li Group saat ini adalah berkat sumbangsih Ji Fei. Tapi dia malah berkata di depan semua orang kalau dia adalah seorang gigolo. Dialah yang mendukung Li Ruoxi. Bukan, saya tak bisa berkata apa-apa." "Oh," Gu Qingzong terkekeh pelan. Ji Fei juga tersenyum penuh arti. Gu Qingzong menatap Seng Lingyun dan berkata, "Tuan Seng, sebaiknya Anda berhati-hati. Ji Fei tidak boleh berada di dekat Anda hanya untuk memakan nasi lembek Anda." Wajah Seng Lingyun langsung memerah karena malu. Dia benar-benar menantikannya. Tepat saat dia hendak berbicara, An Wendong mengetukkan tangannya ke meja. "Bagaimana Anda, Chen Fei Group dan Hongke Group, berencana menangani pengembangan zona pengembangan?" Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini meneruskan apa yang telah terjadi. Kalau tidak, masalah ini tidak akan pernah berakhir. "Teruslah membangun." Gu Qingzong mengemukakan pendiriannya di tempat. Dia menatap Seng Lingyun dan Ji Fei dengan ekspresi yang berkata, "Saya telah mencapai pencerahan. Tentu saja kita harus terus membangun." Seng Lingyun mengatakan hal yang sama. "Bagus. Kalau begitu, aku tidak perlu khawatir lagi." Seseorang di tempat kejadian sudah berbicara dengan penuh semangat. Seng Lingyun melambaikan tangannya. "Kami meminta Chen Fei Group untuk membagi tanah di zona pengembangan menjadi 2 bagian, dan kami dapat membangunnya sendiri." Gu Qingzong tertegun dan berkata cepat, "Satu perkembangan adalah persyaratan Provinsi Ningjiang. Apakah kamu lupa? Sekarang kita adalah 2 pengembang." Seng Lingyun menjawab, "Kita adalah keluarga. Saya tidak ingin bekerja sama sekarang. Jadi satu-satunya pilihan adalah berpisah." Seng Lingyun berkata sambil tersenyum. Gu Qingzong menatap An Wendong dengan ekspresi dingin di wajahnya. Jika masalah ini begitu biasa, siapa yang berani mengembangkan proyek di Provinsi Ningjiang di masa depan? Dia melemparkan bola ke An Wendong. Banyak orang di tempat kejadian juga mulai mengangguk setuju. Seng Lingyun tersenyum tenang. "Kami tidak melanggar kontrak. Saat itu, pengembangan lahan ini dilakukan bersama oleh grup Hongke dan keluarga Wu. Kemudian, keluarga Wu memberikan lahan tersebut kepada Ji Fei, dan grup Chen Fei Anda merampasnya. Oleh karena itu, Provinsi Ningjiang telah mengubah masalah ini berkali-kali, dan sudah lama menjadi sangat biasa." Para pemimpin Provinsi Ningjiang langsung tutup mulut. Ini faktanya. "Kalau tidak ada cara seperti ini, uang kami tidak akan sebanyak ini, dan tanah di kawasan pengembangan tidak akan bisa kami jual dengan cepat."
Dengan ketidaksenangan di wajahnya, dia hanya bisa menatap An Wendong. Meskipun An Wendong sedikit malu, dia tetap menatap Gu Qingzong dan Seng Lingyun. Jangan berdebat seperti ini. Sekarang ada dua solusi. Membagi tanah dan membangun sendiri. Atau satu keluarga menarik diri dan menjual tanah kepada keluarga lain. Metode spesifiknya terserah kalian berdua untuk memutuskan. Dia lebih langsung dan mengemukakan solusinya. Seng Lingyun menatap Ji Fei dengan pandangan penuh tanya. Ketika Gu Qingzong mendengar perlakuan ini, dia sangat tidak senang. Dia hanya ingin melibatkan grup Hongke dan Hongmen milik Seng Lingyun, tetapi sekarang sulit. Suasana hening di tempat kejadian, tidak seorang pun berbicara selama 5 menit, hanya sesekali terdengar suara air minum dan tiupan buih teh. Tidak bisa memutuskan, kalau begitu jangan dibangun, biarkan saja di sana. Ji Fei menatap Seng Lingyun dan berkata, Seng Lingyun segera mengangguk, seperti seorang istri muda yang penurut, aku akan mendengarkanmu. Gu Qingzong awalnya ingin menekan An Wendong dan yang lainnya serta memaksa Seng Lingyun, tetapi dia tidak menyangka Ji Fei akan memintanya melakukan cara seperti itu. Dia langsung merasa tertekan. Ji Fei, ini masalah antara grup Chen Fei dan grup Hongke. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ji Fei mencibir, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Seng Lingyun dan aku memiliki hubungan yang tidak jelas? Maka urusannya tentu saja urusanku. Gu Qingzong, aku hampir muntah darah. Aku hanya sengaja membuat kedua orang itu kesal. Sekarang, Ji Fei telah diberi kualifikasi yang sah dan sah. Apakah kamu tidak takut istrimu akan mengetahuinya? Gu Qingzong mengancam dengan marah. Aku tahu itu tidak apa-apa, suamiku mencintaiku. Suara Li Ruoxi tiba-tiba terdengar di pintu. Dia datang ke sini setelah menerima pesan teks dari Ji Fei. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia datang karena Ji Fei memintanya. Jika istrinya tidak takut, mengapa mereka harus khawatir? Semua orang di tempat kejadian menatap Gu Qingzong dalam diam. Dia dipukul lagi. Dengan garis-garis hitam di dahinya, dia menatap Li Ruoxi, suamimu memiliki hubungan yang ambigu dengan Seng Lingyun. Apakah kamu tidak takut dia berselingkuh dengan Seng Lingyun? Fiuh, Li Ruoxi tertawa terbahak-bahak. Seng Lingyun dan aku adalah sahabat kampus, dan kami telah sepakat untuk mencari seorang pria untuk dinikahi bersama. Sekarang suamiku tidak menginginkannya lagi, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Seng Lingyun. Pipi Seng Lingyun memerah dan dia menatap Gu Qingzong. Jika Ji Fei mengangguk sekarang, aku akan segera pergi dan mencari kamar bersamanya. Engah, terdengar serangkaian suara semprotan air di dalam rumah. Bahkan Ji Fei pun tersedak oleh air liurnya sendiri. Kedua wanita ini berani mengatakan sesuatu, apakah kamu sungguh tidak takut? Drama ini tentang, Anda bisa memenangkan Oscar. Mendengus, di ruang rapat yang serius seperti ini, Anda melanggar moral publik. Gu Qingzong merasa kesal dan mengumpat dengan marah. Li Ruoxi melambaikan tangannya. Gu Qingzong, kamu salah, ini adalah contoh cinta sejati. Ini adalah perwujudan persahabatan sejati yang murni, bukan yang munafik. Dia memeluk lengan Ji Fei dan duduk di sebelah Ji Fei. Sekarang Ji Fei memiliki Li Ruoxi di sebelah kirinya dan Seng Lingyun di sebelah kanannya. Dia bisa memeluk mereka berdua hanya dengan mengangkat tangannya. Melihat kembali kecantikan kedua wanita itu, banyak orang yang sangat iri dan merasa haru. Gu Qingzong diejek oleh Li Ruoxi karena bersikap munafik, dan merasa sangat sedih. HMPH, mari kita bicarakan tentang tanah zona pengembangan. Ji Fei tersenyum dan berkata, bukankah kalian semua mendengar keputusan Bos An tadi? Apakah ada yang punya pendapat berbeda? Semua orang di tempat kejadian terdiam.
Gu Qingzong sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Kamu. Jika Anda tidak menginginkannya, jual saja ke Hongke Group. Ji Fei berkata langsung. Gu Qingzong membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa menjualnya. Setelah dijual, dia tidak akan bisa menyelenggarakan konferensi seni bela diri. Dan rencana besarnya untuk membunuh Ji Fei tidak akan terwujud. Tapi bagaimana jika saya tidak setuju? Apakah kita tidak seharusnya membangunnya? Adegannya jadi canggung lagi, karena kamu belum memikirkannya matang-matang. Lupakan saja, biarkan saja. Ji Fei berkata lagi, dan bahkan berdiri dan hendak pergi. Gu Qingzong melihat Ji Fei hendak pergi, Seng Lingyun dan yang lainnya sudah berdiri. Dia langsung cemas. Seng Lingyun, kalau kamu menjual grup Hongke, berapa harga jualnya? Seng Lingyun tercengang. Dia tidak menyangka Gu Qingzong benar-benar ingin membelinya. Dia segera melihat ke arah Ji Fei. 100 miliar, Ji Fei berkata langsung. Berapa banyaknya? Kenapa kamu tidak pergi dan merampok saja? Gu Qingzong berseru, ini adalah tanah dengan hak pengembangan yang dibeli seharga 100 miliar yuan. Dan sekarang setengahnya dijual seharga 100 miliar yuan. Apakah Anda menganggap Chen Fei Group bodoh? Apakah menurutmu Gu Qingzong bodoh? Bab 1004 Selamat untuk Tuan Gu, Anda tidak salah dengar. Itu 100 miliar. Kalau Anda beli, kami akan langsung membuat kesepakatan. Kalau tidak, kami akan langsung pergi. Ji Fei menatap Gu Qingzong, suaranya tenang namun dingin. Mata Gu Qingzong berkilat dingin beberapa kali. Tetapi akhirnya dia menahan diri dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Berkata, Ji Fei, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh dalam masalah ini? Segala sesuatu harus dilakukan dengan sewajarnya. Apa arti cukup? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Gu Qingzong mengabaikannya dan menatap Seng Lingyun. Tuan Seng, Anda juga wanita cantik. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi simpanan Ji Fei tanpa martabat dan rasa malu serta menuruti pengaturan Ji Fei? Tanyanya sambil menyeringai penuh sarkasme. Pipi Seng Lingyun memerah. Lebih panas daripada saat dia dipukuli. Li Ruoxi mengatakan itu tadi karena dia ingin mendukung sahabatnya. Tentu saja, dia sangat menyukai Ji Fei di dalam hatinya. Sekarang setelah dia ditanyai oleh Gu Qingzong seperti ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Oh, Li Ruoxi mencibir. Gu Qingzong, apa hubungannya urusan sahabat kita denganmu? Apakah karena kamu belum pernah bertemu wanita yang rela memberikan segalanya untukmu tanpa penyesalan? Jadi kamu sangat iri dan cemburu di dalam hatimu. Kata-kata yang tidak disengaja itu tiba-tiba mengenai titik lemah Gu Qingzong. Wajahnya berubah drastis sehingga terasa seperti seseorang sedang mengungkap bekas lukanya. Berpikir tentang bagaimana dia telah menunggu dan bertahan demi Zhao Mengchen selama puluhan tahun, namun tetap tidak ada kemajuan, dia merasa sangat terhina dan kesal. Terutama saat dia mengira Ji Fei adalah anak dari Zhao Mengchen dan Ji Guanghui, yakni anak dari pesaing cintanya, dia pun menjadi semakin marah. Mendengus, Li Ruoxi, kamu menemukan menantu yang tinggal serumah denganmu. Apakah kamu mendukungnya atau dia yang mendukungmu? Wajah Li Ruoxi memerah ketika ditanya pertanyaan ini. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Ji Fei secara nominal adalah menantu laki-laki, tetapi kenyataannya, sayalah yang ditahan oleh Ji Fei. Jika bukan karena Ji Fei, di mana grup Li akan ada? Jika bukan karena Ji Fei, di manakah aku sekarang? Sekarang setelah dia diperiksa secara langsung, dia merasa bingung dan wajahnya memerah karena malu. Oh, Ji Fei terkekeh. Gu Qingzong, kamu mulai keluar topik. Sekarang Bos An dan yang lainnya sedang menunggu untuk melihat bagaimana tanah untuk zona pengembangan akan diselesaikan. Gu Qingzong merasa seperti dipukul. Dia menyerang dirinya sendiri tetapi tidak berpengaruh.
Ji-Fei dengan mudah membawanya kembali ke dunia nyata. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak akan membelinya seharga 100 miliar, itu sama saja menipu orang." Tepat saat An Wendong hendak berbicara, Ji-Fei berdiri dan berkata, "Ayo pergi, zona pengembangan itu sudah ditinggalkan, kita tidak akan membangunnya." Seng Lingyun dan Li Ruoxi sangat patuh dan segera berdiri dan hendak pergi. "Gu Qingzong, aku begitu marah hingga hatiku dipenuhi dengan suara derap kuda yang gila. Aku belum pernah melihat orang yang sombong dan mendominasi seperti Ji-Fei. Dia bertekad untuk berjuang sampai akhir dan tidak akan memberi mereka kesempatan sama sekali. Dia bilang hanya untuk tawar-menawar, lalu dia pergi begitu saja. Aku begitu marah sampai-sampai gigiku gatal, dan aku terus menarik napas untuk menahan amarahku. Ji-Fei, kamu harus membicarakan masalah ini. Bagaimanapun, pembangunan Provinsi Ningjiang kita tidak dapat ditunda karena hal ini." An Wendong berbicara pada saat kritis. Ketika Gu Qingzong melihat An Wendong telah memberikan perintah hukuman mati kepada Ji-Fei, dia sangat gembira dan tampak penuh harap. Ji-Fei berhenti dan berkata, "Kita bisa mengembangkannya, jadi mari kita bagi menjadi 2 perusahaan." Sikapnya jelas, kami tidak akan bekerja sama lagi dengan Chen Fei Group. Ketika Gu Qingzong mendengar tentang perpisahan itu, dia merasa tertekan. Dia ingin menarik gerbang merah dan membiarkan mereka masuk ke air berlumpur. Jika mereka tidak masuk, rencananya akan gagal. Sambil menatap Ji-Fei, "Aku bertekad untuk tidak memecah belah keluarga. Aku akan bersikeras untuk mengembangkannya menjadi satu keluarga." Ji-Fei tersenyum dan merentangkan tangannya. "Kalau begitu kita tidak bisa membicarakan ini lebih lanjut." Setelah mengatakan itu, dia memeluk Li Ruoxi dan menarik Seng Lingyun untuk pergi. An Wendong menatap Ji-Fei dan berteriak. Ji-Fei berhenti. "Jika Chen Fei Group menjualnya ke Hongke Group seharga 100 miliar, apakah Anda akan membelinya?" Setelah An Wendong bertanya, dia memandang Gu Qingzong dan bertanya, "Jika memang begitu, apakah kamu akan menjualnya?" Wajah Gu Qingzong berubah dan dia tidak langsung menjawab. Ji-Fei tersenyum dan mengangguk, "Oke, kami akan segera membayarnya." Masih tanpa menunggu jawaban Seng Lingyun, dia berbicara lebih dulu. Kali ini, Seng Lingyun tampak cemas. Dia tidak punya 100 miliar. Gu Qingzong memperhatikan perubahan kecil ini dan langsung tersenyum. "Aku akan menjualnya." Dia sudah tahu bahwa Seng Lingyun tidak mampu membelinya kecuali Hongmen benar-benar membayarnya. Karena Hongmen yang membayar, pasti akan ada orang yang membenci Ji-Fei, dan kemudian semua dendam baru dan lama akan bersatu. Seng Lingyun sedikit tertegun dan menatap Ji-Fei, tidak tahu harus berkata apa. Ji-Fei sudah mengerti dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan membayar 100 miliar. Seng Lingyun segera menatap Li Ruoxi dan mendapati bahwa dia sangat tenang dan tidak peduli sama sekali. Dia telah melupakannya dalam benaknya. "Gu Qingzong, tanda tangani kontrak sekarang." Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia menarik kedua wanita itu untuk duduk lagi. Gu Qingzong tidak menyangka Ji-Fei akan membayarnya, jadi dia memutuskan untuk melakukannya dengan cara ini. Sekarang dia membuat lilin. Dia tidak ingin menjualnya. Dia menatap Ji-Fei, tidak tahu harus berkata apa untuk waktu yang lama. An Wendong dan yang lainnya menghela napas lega. Tujuan dari masalah ini adalah untuk menyelesaikannya, dan mereka tidak terlalu peduli tentang bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi, Ji-Fei membelinya dan mereka setuju. Sekarang bola dioper ke Gu Qingzong. "Saya ingin membuat pernyataan." Ji-Fei menatap semua orang dan berkata. Semua orang melihatnya dengan ekspresi mendengarkan. "Kami tidak akan pernah membangun gedung olahraga. Mengenai konferensi bela diri,
Anda dapat menemukan tempatnya, tetapi kami tidak akan pernah menyelenggarakannya. Ji Fei mengumumkan di tempat, suasana hening. Dan kalimat ini bagaikan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, membuat semua keraguan Gu Qingzong lenyap dalam sekejap. Konferensi seni bela diri harus diadakan agar Kawashima Jizi dapat mengirim orang untuk membunuh Ji Fei. Gu Qingzong menimbang untung ruginya untuk waktu yang lama, dan akhirnya menatap An Wendong. Grup Chen Fei kami juga ingin membeli tanah di zona pengembangan ini seharga 100 miliar. Dia memutuskan untuk membelinya, jika tidak, Ji Fei akan mengacaukan semua rencananya. Mulut Ji Fei melengkung ke atas, nampaknya Gu Qingzong sangat bertekad untuk membunuhnya. An Wendong tidak menyangka bahwa Gu Qingzong juga ingin membelinya pada akhirnya, jadi dia buru-buru menatap Ji Fei. Ji Fei tersenyum tipis dan berkata, sekarang mereka semua ingin membeli 100 miliar, kan? Gu Qingzong merasa seperti baru saja memakan kotoran, tetapi dia tetap mengangguk, ya. Ji Fei tiba-tiba menggelengkan kepalanya, kamu perlu menambahkan 20 miliar untuk membelinya. Kenapa? Jangan pergi terlalu jauh, Gu Qingzong berdiri dan berteriak. Ji Fei mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya, sambil berkata, aku memang keterlaluan, dan aku butuh 20 miliar untuk menghidupi wanitaku. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melirik Li Ruoxi, dan terakhir melirik Seng Lingyun. Kekaguman kedua wanita itu terhadap Ji Fei tak terlukiskan kata-kata. Ini untuk membunuh Gu Qingzong sepenuhnya. Panggilan. Gu Qingzong menghela napas panjang, dan akhirnya menatap Ji Fei, kamu sudah menunggu ini. Demi perencanaan jangka panjang, dia menanggungnya. Ji Fei tersenyum, saya menunggu bayaran, Gu Qingzong. Nyaris mengalami ledakan hati, An Wendong segera melangkah maju untuk meredakan keadaan. Pada akhirnya, Seng Lingyun menjual separuh tanah Hongke Group kepada Gu Qingzong seharga 120 miliar yuan. Tetapi Gu Qingzong tidak senang karenanya. Selamat, Tuan Gu. Ji Fei mengepalkan tangannya dan menggoda. Bersambung.